Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kisah Sahabat, kisah Islami penuh inspirasi. Kisah sahabat Nabi Qais bin Sa'ad, ahli strategi yang gagah berani. Qais bin Sa'ad adalah seorang pemuda lihai, banyak tipu muslihat, mahir, licin, dan cerdik. Dia pernah berujar, "Kalau bukan karena Islam, aku sanggup membuat tipu muslihat yang tidak dapat ditandingi oleh orang Arab manapun." Pada perang Siffin, peperangan antara Ali dan Muawiyah, dia berdiri di pihak Ali. Maka duduklah dia merencanakan suatu tipu muslihat yang akan membinasakan Muawiyah dan para pengikutnya di suatu hari nanti. Namun ketika dia menyadari bahwa muslihat itu sangat jahat dan berbahaya, dia pun teringat akan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan tipu daya jahat itu akan kembali menimpa orangnya sendiri." Quran Surat Fatir ayat 43. Maka dia pun segera membatalkan rencana tersebut sambil memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah-olah mulutnya berkata, "Demi Allah, seandainya Muawiyah dapat mengalahkan kita nanti, maka kemenangannya itu bukanlah karena kepintarannya, tetapi hanyalah karena kesolehan dan ketakwaan kita." Sesungguhnya pemuda Ansor dari suku Khazraj ini adalah dari golongan pemimpin besar yang mewariskan sifat-sifat mulia. Dia putra Sa'ad bin Ubadah, seorang pemimpin Khazraj. Tidak ada perangai lain pada dirinya yang lebih menonjol dari kecerdikannya kecuali kedermawaannya. Dermawan dan pemurah bukanlah merupakan perangai baru bagi Qais, sebab dia adalah keturunan orang-orang yang dikenal dermawan dan pemurah. Suatu hari Umar bin Al-Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq bercakap-cakap seputar kedermawanan Qais. "Kalau kita biarkan terus pemuda ini dengan kedermawaannya, niscaya akan habis licin harta orang tuanya," kata Umar. Pembicaraan tentang Qais itu sampai kepada sang ayah, Sa'ad bin Ubadah. "Siapa yang dapat membela diriku terhadap Abu Bakar dan Umar?" "Diajarnya anakku kikir dengan memperalat namaku," kata Sa'ad. Selain itu, Qais bin Sa'ad juga terkenal dengan keberanian di medan juang. Dia turut membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan gagah berani dalam setiap pertempuran ketika beliau masih hidup. Dan kemasyhuran itu bersambung pada pertempuran-pertempuran yang dijalaninya setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Sesungguhnya keberanian sejati memancar dari kepuasan pribadi orang itu sendiri. Kepuasan ini bukan karena dorongan hawa nafsu dan keuntungan tertentu, tetapi disebabkan oleh ketulusan diri pribadi dan kejujuran terhadap kebenaran. Demikianlah sewaktu timbul pertikaian antara Ali dan Muawiyah, Qais memencilkan diri. Dia terus berusaha mencari kebenaran dan celah-celah kepuasannya itu. Hingga akhirnya demi melihat kebenaran itu berada di pihak Ali, bangkitlah dia, tampil di samping sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan gagah berani. Di medan perang Siffin, Jamal, dan Nahrawan, Qais merupakan salah seorang pahlawan yang berperang tanpa takut mati. Dialah yang meneriakkan bendera Ansyar dengan kata-kata, "Bendera inilah bendera persatuan." Keberanian Qais mencapai puncak dan kematangannya sesudah syahidnya Ali dan dibayatnya Hasan. Sesungguhnya Qais memandang Hasan radhiyallahu anhu sebagai tokoh yang cocok menurut syariat untuk jadi imam atau kepala negara. Maka dia pun berbayat kepadanya.
Khais berdiri di samping Hasan sebagai pembela tanpa mempedulikan bahaya yang akan menimpanya. Ketika perang telah mencapai puncaknya dan Hasan menderita luka-luka kemudian membaiat Muawiyah, maka tanggung jawab pasukan ada di pundak Khais. Dia mengumpulkan mereka semua kemudian berkata, "Jika kalian menginginkan perang, aku akan tabah berjuang bersama kalian hingga salah satu di antara kita dijemput maut terlebih dahulu. Namun jika kalian memang memilih perdamaian, maka aku akan mengambil langkah-langkah untuk itu." Pasukannya memilih yang kedua. Maka mereka meminta jaminan keamanan dari Muawiyah yang kemudian memberikannya dengan sukacita. Muawiyah merasa takdir telah membebaskannya dari musuhnya yang terkuat, paling gigih serta berbahaya. Pada tahun 59 Hijriah di kota Madinah Al-Munawwaroh telah pulang ke Rahmatullah seorang pahlawan, seorang pemberani yang dengan keislamannya dapat mengendalikan kecerdikan dan keahlian tipu muslihat menjadi obat penawar bisa. Lelaki yang pernah berkata, "Kalau tidaklah aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tipu daya dan muslihat licik itu di dalam neraka, niscaya akulah yang paling lihai di antara umat ini." Itu pun menemui Robnya, meninggalkan nama harum sebagai seorang laki-laki yang jujur, terus terang, dermawan, dan berani. Demikianlah kisah sahabat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.